Cek. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai kembali di sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut di sesi kedua. Bu Siti Fatimah sudah hadir? Bu Siti Fatimah sudah hadir? Suara saya terdengar, Bapak Ibu, atau putus-putus? Terdengar jelas, Pak. Dengar Dengar jelas jelas, Kak Pak. Rudi. Terdengar jelas ya. Baik, sebelum memasuki paparan kedua berkaitan dengan perencanaan keuangan, Bapak Ibu, perencanaan keuangan dan produksi dalam event media baru, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu berkaitan dengan perencanaan keuangan di media baru. Bu Siti Fatimah sudah hadir ya? Sudah Ustadz, terdengar suara Baik. saya? Terdengar jelas. Baik, ada beberapa komponen yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan event perencanaan keuangan dalam media baru. Pertama adalah pendapatan atau yang sering disebut dengan income, Bapak Ibu ya. Nah, income itu berasal dari apa saja, Bapak Ibu? Sumber pemasukan apa saja ya, Bapak Ibu? Baik gaji, bonus, hasil usaha, atau investasi yang digunakan untuk apa? Untuk pelaksanaan event yang akan dilaksanakan. Event media baru contohnya pada saat ini dengan perkembangan Gen Z yang luar biasa, YouTube ya, live streaming lainnya ya, Spotify dan seterusnya ya, Bapak Ibu. Nah, berbentuk nanti proposal yang sudah dibuat oleh kita semua. Lalu yang selanjutnya adalah pengeluaran atau expense ya. Semua bentuk pengeluaran rutin. Jadi kalau dalam pelaksanaannya nanti ada event, bentuk pengeluaran rutinnya apa saja. Nah, ini adalah gambaran secara umumnya ya Bapak Ibu. Bentuk pengeluaran rutin maupun tidak rutin seperti kebutuhan pokok, cicilan, hiburan, dan lainnya. Nah, nanti spesifiknya akan membahas tentang event yang pernah dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Misal ya, pelaksanaan webinar series, kemudian Bapak Ibu merancang sebuah kegiatan talk show, kemudian pelatihan. Nah, itu sifatnya adalah pengeluaran ya Bapak Ibu. Lalu yang selanjutnya adalah berbentuk komponen tabungan atau investasi atau saving and investment. Dana yang disisihkan untuk masa depan atau pengembangan kekayaan. Jadi dalam sebuah event itu kalau merancang anggaran dipastikan jangan press. Nah, ada namanya dana tidak terduga atau Bapak Ibu menyebutnya dana task force. Nah, dana yang nantinya kira-kira ada kendala kah atau apakah gitu ya yang digunakan untuk event berikutnya. Lalu yang selanjutnya perlindungan protection. Kalau Bapak Ibu lihat di sini tadi ya Bapak Ibu ada elemen tadi ada namanya risk management. Nah, mengidentifikasi risiko kemudian mitigasi risikonya seperti apa. Nah, kaitannya dengan sini Bapak Ibu. Nah, ya namanya protection. Ya, asuransi atau dana darurat untuk menghadapi resiko yang tidak kita inginkan ya, atau yang tak terduga. Wallahu alam ya, dalam sebuah kegiatan kita nggak tahu. Yang kita prediksikan lancar, semuanya berjalan dengan baik, tiba-tiba ada sesuatu yang mengganjal. Lalu perencanaan pajak, tax planning. Strategi untuk mengelola kewajiban pajak agar efisien dan sesuai aturan ya. Permen 53 2024 ya sudah keluar berkaitan dengan penggunaan anggaran. Misalnya honorarium narasumber itu 1 jamnya berapa. Kemudian dikaitkan dengan golongannya ya. Nah, itu harus sudah bisa diperhitungkan oleh Bapak Ibu. Lalu setelah narasumber memaparkan dia terkena pajak berapa ya. Kalau dia golongannya 3D, 4A, 4B dan seterusnya ya.
Lalu yang selanjutnya adalah perencanaan, namanya retirement planning, persiapan dana untuk masa pensiun agar tetap sejahtera. Secara umum ya Bapak Ibu, pengelolaan dana yang sesuai dengan komponennya masing-masing. Tapi di akhir sesi pertama tadi Bapak Ibu pernah saya sampaikan ya bahwa ya Pak Eko nih, Pak Eko mulai harus dicatat ya. Jadi ibu-ibu atau yang akan menjadi ibu gitu ya. Nah, dia lebih paham tentang pengelolaan. Jadi kalau uang sudah masuk tidak bisa keluar Pak Eko. Nah, jadi ingat ya. Uang sudah masuk tidak bisa keluar. Kalau uang yang sudah keluar dari ibunya itu wajib masuk kembali Pak Eko ya. Nah, itu harus dicatat dengan baik ya. Baik, tanpa memperpanjang kalam, Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan di sesi kedua berkaitan dengan perencanaan keuangan di era media baru. Dipersilahkan kepada Ibu Siti Fatimah dan dimoderatori oleh teman setelahnya. Mangga. Terima kasih Ustadz. Namun seharusnya kan yang mau jadi moderator Teh Jihan ya Ustadz. Teh Jihannya berhalangan hadir katanya soalnya di sana hujan plus petir juga jadi beliau tidak bisa. Harusnya ada yang menggantikan sih setelah Teh Jihan. Bang Rizky Baik. bagaimana Bang Rizky? Pak Rizky? Pak Rizky ada nggak Pak Rizky? Ustadz saya izin share screen ya. Mangga. Kalau dalam kajian Pak Kiai itu pentingnya kita menyimak dengan baik dan benar. Nah, pentingnya menyimak dengan baik dan benar, salah satunya dengan menghidupkan kamera. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Silahkan di-on-kan kameranya. Kecuali yang dalam sakit. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat ya. Nah, jadi diharapkan sehat semua Bapak Ibu. Silahkan di-on-kan kameranya, mau dihadapkan kemana boleh silahkan. Silahkan Bu Siti Fatimah. Dibuka dulu sama moderator apa bagaimana apa langsung sama Fatimah Ustadz? Moderatornya, mangga. Ada yang mau jadi moderator? Ya wakili aja Ustaz. Mangga. Ya Mangga Pak Zahid. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Alhamdulillah sekarang kita masuk ke sesi yang kedua ya. Insya Allah kita akan membahas judul yang ke-6 ya. Yang akan insya Allah akan dipresentasikan oleh Saudara Fatimah dengan judul Perencanaan Keuangan dan Produksi dalam Event Media Baru. Strategi finansial dan produksi adaptif untuk event digital. Pada yang bertugas dipersilahkan. Mangga. Terima kasih Ustadz. Mungkin langsung saja dari tema perencanaan keuangan dan produksi dalam event media baru, saya mengambil judul yaitu strategi finansial dan produksi adaptif untuk event digital. Eh, dari transformasi digital telah mengubah, bentar, ini kok nggak bisa dari latar belakang yang telah ditemui, yaitu transformasi digital telah mengubah landscape industri event secara fundamental yang mendorong pergeseran dari format tradisional yang sering disebut sebagai media lama ataupun media cetak ya, dari siaran televisi menuju media web baru yaitu new media. Dari pergeseran media dan format event tersebut, industri event telah bertransformasi dari media lama yaitu fisik ke media baru yang beralih ke digital dengan fokus pada live streaming, event virtual, dan format hibrid. Transformasi ini menawarkan jangkauan yang lebih luas tetapi menuntut infrastruktur dan strategi yang berbeda. Dalam penelitian staf
Conan 2024 ada 67% kenaikan biaya, yaitu dari presentase profesional yang memprediksi peningkatan biaya operasional dalam setahun mendatang. Dan ditemukan 53% pengetatan anggaran, yaitu lebih dari separuh penyelenggaraan mengalami kendala pengetatan anggaran untuk produksi event tersebut. Namun, diperlukan strategi finansial dan produksi yang adaptif sehingga menjadi efisien dan menguntungkan dalam ekosistem event digital yang akan kita adakan. Nah, dalam definisi dan implikasi event media baru, yang pertama yaitu event berbasis digital. Dalam event berbasis digital, penyelenggaraan acara yang mengandalkan infrastruktur digital tersebut dan internet sebagai yaitu pondasinya ya, interaksi dan distribusi kontennya. Jadi ketika kita mengadakan event berbasis digital tersebut, harus mulai dari misalkan awal penyelenggara acara ini apa dulu nih, apa yang harus kita siapkan, apalagi ini berkaitan tentang pengelolaan keuangan ya. Jadi kita harus terstruktur, budget apa yang ibaratnya yang paling penting harus dikeluarkan dulu atau misalkan yang harus urgent dulu yang dikeluarkan. Nah, adapun aset data terukur. Jadi implikasi manajerial yaitu event kini berfungsi sebagai aset data yang memungkinkan kuantifikasi audiens dan engagement dan ROI secara lebih presisi. ROI itu singkatan dari Return on Investment. Nah, yang ketiga yaitu integrasi strategis, yaitu yang mengharuskan integrasi ketat antara strategi keuangan kita dan produksi digital. Jadi, ketika kita melaksanakan event atau acara-acara, misalkan contoh tadi yang contohkan itu seperti seminar ya, atau acara yang diadakan oleh misalkan kampus. Ketika strategi keuangan kita dan produksi digital kita itu harus berkaitan atau harus combine. Misalkan keuangan kita nih budgetnya berapa, terus kita mau ngadain acaranya apa, jangan sampai ketika kita mengadakan acara tersebut melebihi budget yang telah kita anggarkan atau pengeluaran yang telah kita susun dari awal sampai akhir itu melebihi batas gitu. Adapun kerangka teori dari manajemen event digital menurut Goldblatt ada 5 tahapan, yaitu yang pertama research. Research itu yaitu analisis pasar digital dan teknologi audiens. Jadi sebelum kita mengadakan event-event media, mengadakan event tersebut, kita harus searching dulu nih atau research dulu apakah ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita, apakah tidak gitu. Yang kedua yaitu desain, merancang pengalaman hibrida yang imersif. Jadi kita harus mendesain bagaimana acara tersebut berefek terhadap audiens tersebut. Yang ketiga yaitu planning, perencanaan teknis, mulai dari platform, konektivitas, dan dry run. Jadi itu harus terencana ataupun tersusun secara sistematis. Yang keempat yaitu coordination, pengawasan live streaming dan interaksi digital. Ketika kita melaksanakan event, kita harus ada koordinasi atau pengawasan yang lebih ketat. Jadi jangan sampai kita misalkan ketika kita fokus terhadap anggaran tersebut, tapi kita tidak mengabaikan acara event tersebut gitu. Jadi kan itu bertolak belakang. Ketika kita mengadakan pengelolaan dana yang bagus, namun acara tersebut tidak berjalan dengan lancar kan sama aja dengan bohong. Tapi ketika misalkan pengelolaan dana kita bagus, eventnya juga bagus, acaranya juga berjalan lancar karena tadi ada koordinasi dan pengawasan segala macam, itu akan luar biasa. Nah, yang kelima yaitu evaluatif, yaitu pengukuran dari ROI digital dan data engagement ya. Nah, yang
Selanjutnya itu biaya kualitas dalam perencanaan keuangan. Sebenarnya kalau misalkan membicarakan keuangan dalam event-event tersebut, eh, saya belum pernah jadi bendahara event ya. Namun ini hanya sebagai gambaran saja. Tapi kalau berkecimpung dengan event, seminar dan lain sebagainya, saya pernah dulu di S1. Jadi mohon nanti koreksinya Ustaz kalau misalkan ada kesalahan nanti ya. Oke, dalam biaya kualitas dan perencanaan keuangan digital, yang pertama yaitu perencanaan keuangan. Proses merancang pertama yaitu dengan kebijakan. Kedua, prosedur dan anggaran untuk menyeimbangkan arus kas dan stabilitas jangka panjang. Jadi ketika kita misalkan mengadakan event atau perencanaan keuangan tersebut, kita harus merancang dulu nih kebijakan atau prosedur misalkan pemasukannya berapa dan anggaran yang keluarnya dari misalkan uang kas yang kita punya itu berapa. Jadi ketika misalkan pengeluaran dan pemasukan itu harus balance. Jangan sampai ketika kita misalkan mengeluarkannya lebih banyak tapi pemasukannya sedikit, nantinya yang ada kita sebagai ibaratnya panitia event tersebut kelabakan ya, karena nombokin misalkan gitu. Jadi sangat penting adanya perencanaan keuangan ini. Karena dari pertama kita tadi memplanning atau merancangnya itu harus sesuai. Namun tadi disampaikan ketika kita ada perencanaan keuangan tersebut harus ada biaya darurat ya istilahnya. Jadi ketika misalkan kita sudah menyusun struktur, menyusun misalkan anggaran dari awal sampai akhir, jangan sampai kita tidak menyediakan anggaran daruratnya. Anggaran darurat itu biasanya dipakai untuk biaya-biaya yang tak terduga. Nah, yang selanjutnya yaitu CQ, event digital. Meliputi investasi pada teknologi platform, konektivitas dan sumber daya manusia, yaitu SDM ya, teknis. Fondasi utama adalah high speed internet dan infrastruktur digital. CQ itu cost quality, yaitu yang dimana ketika kita biaya kualitas tersebut yaitu biaya yang dianggarkan yang pokok gitu. Investasi preventif untuk menjamin keberhasilan teknis dan pengalaman audiens. Ini menurut Umami 2019 yang mempengaruhi profitabilitas. Jadi biaya kualitas itu yang paling penting dalam ketika kita menganggarkan keuangan atau perencanaan keuangan tersebut. Model manajemen produksi event digital. Dari beberapa model, saya mengambil dua model utama, yaitu yang pertama dalam POAC, yaitu planning, organizing, actualing, and controlling. Dalam penggunaannya, yang pertama itu yang ini digunakan untuk event internal dan perusahaan. Misalnya kayak rapat. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu dalam kotak yang ini PIA, yaitu kolaborasi event, planning, implementation, dan evaluasi yang digunakan untuk event besar dengan mitra, misalnya konferensi industri. Sedangkan dalam aspek kontrol, yaitu POIC itu penuh ide, tujuan, biaya, dan di bawah kontrol perusahaan. Sedangkan PIA yaitu dibagi, pertama yaitu tanggung jawabnya, dan keputusan dibagi dengan mitranya. Sedangkan dalam aspek fokus, POIC itu evaluasinya internal dan dampaknya langsung kepada personal. Ketika misalkan kita mengadakan nih event tersebut, dalam event tersebut kita harus mengadakan evaluasi. Kalau misalkan POIC itu lebih menekankan kepada evaluasi internalnya, jadi langsung ke personalnya. Sedangkan PIA itu implementasi bersama dan mitigasi resikonya eksternal. Jadi tidak secara personal atau umum ya. Nah,
Dalam struktur anggaran event hibrid atau tadi ya bisa offline atau online. Pertama yaitu komponen biaya fisiknya. Kalau misalkan biaya fisik yang live ini ya, pertama yaitu kita harus menganggarkan biaya sewa venue dan dekorasi ketika mengadakan acara. Ini yang harus kita hitung-hitung. Misalkan biaya sewa ini atau venue ini berapa misalkan dan dekorasi. Yang kedua yaitu catering. Selain catering ada transportasi juga dan ada logistik. Nah, yang keempat yaitu honorarium. Kayak misalkan kan biasanya kalau misalkan ada event-event tersebut kita pastinya harus mengundang kalau misalkan di kita atau di manajemen kita tidak ada MC dan lain sebagainya atau pengisi acara pasti kan kita mengundang dari luar. Nah, itu kan pastinya ada honoriumnya atau biaya ketika biaya kita bayar ke orang tersebut. Nah, itu juga harus ada dalam anggaran tersebut. Nah, yang selanjutnya itu sistem audio visual dasar, kayak misalkan panggung, terus sound system biasanya ya. Namun dalam komponen biaya virtual ataupun online nanti rekan-rekan bisa membandingkan antara ketika kita misalkan mengadakan event online ataupun offline kira-kira biayanya yang lebih besar yang mana nih? Nah, kalau misalkan komponen biaya virtual tersebut atau online, pertama kita itu harus lisensi platform event yang premium. Kalau misalkan kita mengadakannya dari via Zoom, biasanya kan kalau misalkan Zoom juga, kalau misalkan yang free atau yang gratis itu hanya beberapa menit saja. Benar, Ustadz? Hanya 30 menit kalau nggak salah ya. Nah, kalau misalkan yang premium kan itu kita harus ada berlangganan juga dan bayarnya lumayan juga. Nah, kalau misalkan di sini saya anggarkan misalkan sekalinya kita mengadakan event yang premium itu 5.000 US dollar. Kegedean kata atau 5 US dollar aja misalkan gitu. Nah, itu yang event premium ya, karena event premium itu tadi mulai dari kita platformnya harus yang premium gitu. Terus apalagi kalau misalkan acara-acaranya itu acara yang ketika internasional ya, nggak mungkin dong kita nggak mengadakan misalkan pakai Zoom yang biasa, karena itu kan terbatasi juga. Nah, yang kedua yaitu gaji teknologi atau director dan technical crew. Jadi kan biasanya ketika kita mengadakan online pasti ada apa direkturnya atau apa yang bermain di belakang ibaratnya gitu. Yang mengatur sistem kayak misalkan kayak tadi nih Kamanda belum online ibaratnya gitu kan. Karena misalkan ketika dari adminnya tersebut belum dimulai ya kita nggak akan pernah mulai gitu. Terus yang ketiga dari staf media sosial dan moderator digital. Nah, ketika kita mengadakan event virtual tersebut kan pastinya ada staf media sosialnya juga dan moderator digitalnya. Pastinya itu kan ada biayanya juga ya, apalagi tadi ketika kita misalkan mengadakan eventnya internasional, nggak mungkin dong kita mengundang ibaratnya moderator yang ibaratnya punten ecek-ecek gitu ya. Pastinya kan itu harus berkualitas juga dan pasti biayanya lebih mahal juga. Namun tadi ketika misalkan ada di sekitaran kita, pastinya kita untuk menghemat budget tersebut mengambil dari kita sendiri gitu ya. Nah, yang keempat yaitu infrastruktur konektivitas dan server backup. Jadi, pastinya ketika kita mengadakan online, entah itu misalkan ada apa gangguan jaringan segala macam tadi misalkan karena hujan, koneksi internet kita terputus segala macam, kita harus menyediakan dari misalkan plan A ke plan B, harus ada yang backup nih misalkan ketika server kita ada gangguan, kita harus mempunyai server B misalkan yang backup kita. Nah, selanjutnya strategi monetasi inovatif event digital.
Event digital ini membuka peluang pendapatan baru di luar tiket standar dan sponsor tradisional dengan mendapatkan aset digital dan interaksi audiens. Jadi ketika kita misalkan tadi menganggarkan misalkan pengeluaran yang secara fisik ataupun misalkan online entah itu offline, kita juga ada misalkan peluang dari pendapatan yang dari lain. Berarti kan ini termasuknya pemasukan untuk kita. Ketika misalkan kita mengadakan tadi seminar, pasti ada tiket ataupun apa ya istilahnya itu pendaftaran ya, pendaftaran kan itu ibaratnya buyback buat kita gitu, pemasukan untuk kita. Nah, selanjutnya analisis ROI dan mitigasi resiko. Jadi saya mencontohkan di sini itu yaitu pemanfaatan ROI itu kan rumusnya pemanfaatan bersih dibagi total biaya kali 100 ya, kalau nggak salah. Benar nggak Ustaz? Nah, jadi yang pertama itu manfaat kuantitatifnya. Pendapatan langsung dari tiket tersebut. Nah, tadi kalau kita mengambil misalkan dari seminar berarti kan itu salah satunya dari biaya pendaftaran. Kalau misalkan free, itu juga kita harus pikir-pikir dulu nih kalau misalkan kita mengundangnya. Kayak pematerinya misalkan budgetnya lebih mahal, kita pastinya menganggarkannya free atau tidak nih gitu kan. Nah, kan biasanya ada juga nih istilahnya seperti ini. Pendaftaran free, tapi ketika misalkan pemateri tersebut telah menyampaikan materinya, setelah itu misalkan kita ingin mendapatkan materi dari tersebut, biasanya ada biayanya juga ya Ustadz ya. Ya, nah itu bisa bisa jadi salah satu apa ya? Bisa jadi salah satu pemasukan juga buat event tersebut ya. Nah, selain dari itu ada sponsor. Nih, biasanya dari kalau misalkan ketika kita mengadakan acara event, contoh tadi seminar tersebut, kalau misalkan itu berimpak pada contoh misalkan perusahaan, bisa nih kita kan biasanya ada konsumsi atau air lah misalkan. Nah, kalau misalkan contoh kita misalkan mengambil air, misalkan air itu mereknya apa. Nah, bisa kita kerjasama dengan merek tersebut untuk ketika kita misalkan menggunakan merek tersebut, kita bisa bernegosiasi kalau misalkan perusahaan tersebut bisa bersponsor ke kita, misalkan gitu. Dan sponsor media yang terukur secara digital ya. Jadi jangan sampai tadi ketika kita misalkan memikirkan selalu pemasukan nih, oh pasti kita dapat misalkan nih pemasukan dari tiket, sponsornya pasti banyak nih misalkan, terus sponsor dari media juga pasti banyak nih. Nah, kita juga jangan terlalu apa ya, jangan terlalu kepedean dulu gitu misalkan. Nah, selain daripada misalkan tadi dari tiket dan sponsor, kita juga harus mencari plan B. Misalkan kalau misalkan kita tidak dapat tiket dan sponsor, berarti kita harus dapat dari apa nih, misalkan gitu ya. Nah, yang kedua yaitu investasi kualitas. Investasi pada platform premium, SDM teknis, dan try-on adalah pengukit ROI yang jangka panjang. Nah, tadi selain dari anggaran keuangan yang berkualitas yang tadi yang pokok ya, misalkan yang sesuai yang tadi kita sudah ukur misalkan sesuai budget dari awal sampai akhir. Nah, dari ini juga kita harus meningkatkan kualitas dari SDM teknisnya juga. Kayak misalkan pelaksanaan panitianya seperti apa dan bagaimana. Jangan sampai tadi bertolak belakang ketika misalkan anggarannya sudah pas, misalkan tapi SDM-nya yang mengelolanya tidak bisa, misalkan gitu, atau panitianya misalkan berbeda persepsi. Biasanya kan dalam acara kan ada ketua dan wakil, apalagi ketua dan wakilnya ibaratnya berbeda persepsi. Yang ini harus mengedepan anggaran ini, yang ini harus mengedepankan anggaran itu. Nah, dari SDM-nya juga kita harus berkolaborasi gitu ya. Supaya nanti ibaratnya acaranya berjalan dengan lancar juga. Terus yang ketiga yaitu mitigasi resiko teknis.
mengurangi potensi kegagalan teknis yang dapat menyebabkan tadi kerugian reputasi dan finansial yang parah ya bagi penyelenggara apalagi sponsor. Nah, ketika kita mengadakan acara ataupun event, kita juga harus mengurangi karena yang saya tadi bicarakan SDM ya, SDM itu harus dia juga harus benar-benar jangan sampai tadi kita mengecewakan sponsor yang telah membiayai kita. Terus misalkan media yang telah misalkan meliput kita juga sehingga tadi sehingga membuat kerugian dan reputasi ibaratnya acara tersebut itu jelek gitu. Dan finansial finansial ataupun pengeluaran yang telah kita misalkan rencanakan juga jadi acak-adut gitu, tidak terstruktur lagi gitu ya. Nah, sampai di kesimpulan dan rekomendasi utama untuk fondasi keberhasilan event digital, yang pertama yaitu integrasi finansial dan produksi. Pertama, menerapkan budgeting dari awal sampai akhir. Misalkan dari awal itu pertama, misalkan apa yang harus kita tadi saya sudah bedakan ya antara kita misalkan online itu berarti kan biaya sewa biaya vendor panggung misalkan berapa, terus misalkan konsumsi berapa, dan misalkan sound system itu berapa. Nah, dan memilih modal produksi itu terserah kita yang mau mengadakan apakah kita mau pakai misalkan produksi POIC yaitu planning, organizing, actualing dan controlling atau PAI yaitu planning, implementation atau evaluation yang sesuai dengan tujuan event kita ya. Nah, yang kedua itu investasi resiko preventif. Prioritaskan biaya kualitas digital. Yang pertama yaitu platform, SDM, dan ahli. Jadi sebelum misalkan kita kemana-mana, sebelum misalkan kita menganggarkan biaya tadi yang tidak terduga, kita harus mematangkan dulu nih platform apa atau event apa yang misalkan mau kita pakai ketika misalkan kita online, platform mana nih yang misalkan premium yang tidak bisa tidak ada kendala dan segala macam. Terus SDM atau panitianya ya, siapa aja nih ibaratnya yang berkompeten dalam bidang tersebut, misalkan siapakah ketuanya, ibaratnya siapa yang bendahara memegang keuangannya. Nah, itu sebagai investasi strategis untuk melindungi reputasi dan profitabilitasnya. Nah, yang ketiga yaitu eksplorasi monetasi baru. Dari manfaat monetasi engagement yaitu untuk meluas digital di luar metode tradisional tersebut. Jadi kita juga harus menyesuaikan ya terhadap apa nih yang digunakan tadi, apalagi misalkan Genji itu butuhnya apa, misalkan Gen apa itu butuhnya apa, Gen milenial itu butuhnya apa. Jangan sampai ketika misalkan kita mengadakan acara Gen milenial tapi yang diundang misalkan Gen apa, ibaratnya gitu kan nggak ini ya, nggak make sense gitu. Nah, yang keempat yaitu manajemen risiko proaktif. Dari sini ibaratnya integritas street management yaitu dari identifikasi, analisis, terus penanganan dari ketika kita misalkan mengadakan acara tersebut, terus sejak tahap misalkan mulai dari perencanaan dengan kolaboratif mitra profesional ya sebagai langkah mitigasi utama. Jadi ketika misalkan tadi kita apalagi yang sponsor ya, misalkan kita berkolaborasi dengan mitra profesional atau perusahaan yang ibaratnya mereka sangat tidak mau dikecewakan gitu ya. Jangan sampai ketika kita mengundang ataupun pemateri, misalkan pemateri tersebut misalkan dalam estimasi waktu saja misalkan, acaranya misalkan jam 7 tapi, panitianya sendiri misalkan telat jam 8 sedangkan pemateri sudah sampai misalkan gitu ya. Nah, itu kan kita harus mengurangi resiko-resiko yang tidak terduga dan tidak ini juga gitu ya. Oke, mungkin itu saja Ustaz yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya stop screen ya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah mendengarkan
pemaparan dari Fatimah, maka dari kawan-kawan sekalian, jika ada yang ditanyakan, ada yang ingin ditanyakan, maka Aibar kayaknya serius banget mau nanya itu mukanya. Atau Bu Iin mungkin boleh Bu Iin. Ada dari kawan-kawan yang lain yang ingin ditanyakan, maka Teteh suaranya ke mute tadi. siapa Bu? Maaf. Suara Fatimah ke mute. Iya, Bu Oh, In. Mangga, Bu In. Kalau Fatimah free, Bu In. Boleh, mangga. Kalau masalah keuangan aku menyimak aja lah. Sudah jadi bendahara tetap ya, Bu In. mungkin yang masih yang belum nikah tuh biar ada bekal, mungkin biar nanti ada persiapan pas mau nikah. Mas Ucup, ayo Mas Ucup belajar tuh. Nanti kalau masalah pernikahan nanti saya dipanggilnya WO nanti. Ini nggak ada nih, bener nih. Mana Ustaz? Masya Kayaknya pada Allah, sepertinya pengalamannya lebih banyak, Ustadz, sehingga tidak ada yang bertanya ini, Ustadz. Ada Bapak Ibu? Jika tidak ada, Sudah Ustadz, kalau saya boleh nanya, saya nanya nih. mangga, boleh Bu. silakan. Dikat Buin. Karena kan ini berkaitan dengan anggaran ya Teh. Biasanya kalau anggaran itu memang paling vital sekali dalam sebuah event ya. Entah itu kecil besar dan pos paling besar tuh dikonsumsi biasanya kan. Baik itu snack box maupun maksi dan sebagainya. Memang sumber pendapatan panitia itu biasanya cari donatur. Tapi belum tentu semua donatur atau sponsorship mau memberikan sponsorshipnya berupa uang gitu kan. Entah itu barang atau mungkin souvenir gitu kan. Padahal yang dibutuhkan dalam sebuah kepanitiaan itu pertama adalah uang dulu setelah kita mengatur posisi tadi ya, planning, posisinya ya. POAK itu apa tadi? Planning, organizing, controlling. Ya, Actualing dan pengaturan. controlling. Iya, pengaturan person-personnya yang sesuai dengan tempatnya dan pada akhirnya akan dibutuhkan bensinnya atau mungkin darahnya untuk menjalankan sebuah acara. Kalau kami sendiri paling ya pertama panitia harus mau mengeluarkan kocek dulu untuk mengisi dana awal gitu ya. Kalau memang tidak ada sama sekali, saya itu mendekati kerabat dekat atau circle yang paling dekat dengan panitia, siapa yang punya bisa di collect gitu. Kemudian kalau tidak ada lagi, ya itu tadi memang harus benar-benar diperhitungkan penyelenggaraan dalam hal keuangan ini. Gitu. Kalau saya nanya juga bingung mau nanya apa ya. Saya sekedar ngasih saran aja sih kalau memang udah mentok ya udah diketahui nama Ucup. Karena kami sudah sering ada event terus babak belur gitu ya. Saya maksudnya gimana lagi ya donatur ini kok ngasih, tapi terkadang setelah event selesai mereka baru memberikan uang. Nah, uang-uang itu bisa pakai temporary. Misalnya ada yang punya dana aman, bisa dipinjamkan ke panitia, kita sebutnya pinjaman berjangka, bukan pinjaman sementara di ini dulu, nanti kalau ada uang masuk baru diganti. Kalau nggak ada ya nanti panitia berusaha untuk mengganti uang tersebut kepada yang bersedia dipinjamkan dulu uangnya sementara. Tidak jarang acara berakhir, sekian lama baru masuk dana, baru tuh bisa tutup-tutup gitu. Seperti itu sih Teh, kalau untuk penyelenggaraan secara offline karena pasti biayanya lebih besar daripada online. Kalau online juga yang berbayar, kami pernah hire panitia jadi nggak repot ngurusin siapa yang mau bertanya, siapa yang ini, pengaturan apa nih tampilan Zoom-nya tuh seperti apa, terus dia sudah tahu siapa nanti yang akan dibuka mic-nya, pembicara ini, narasumber ini, itu kami pernah bekerja sama dengan penyelenggara IO untuk event online. Tetap ada kafalah atau uang yang dikeluarkan untuk IO-nya gitu kan.
Karena kita nggak usah repot, siapa nih sekarang panitianya yang mau bicara, dosen ini harus dibuka mic-nya. Itu kita nggak usah mikirin. Jadi kita menyelenggarakan acara dengan lancar tanpa mikirin siapa yang harus di spotlight wajahnya, kemudian siapa yang harus dibuka mic-nya, siapa yang harus itu udah urusan IO. Walaupun online ternyata ada budget juga untuk IO. Kalau tadi sebenarnya saya kurang pendapat ketika kita harus hire orang luar dan kita memberikan kafalah untuk mereka untuk menutup anggaran, udah kita pakai orang dalam aja ya. Kadang-kadang kita tidak menghargai atau tidak memberikan penghargaan kepada orang terdekat kita gitu. Semisal nih MC, saya pernah melihat MC di, bukan curhat ya nih ya, MC di sebuah acara itu Masya Allah diberikan penghargaan, dikasih sertifikat, dikasih parsel, dikasih angpau gitu istilahnya. Sementara kalau kita, udah kan dia teman kita nggak usah. Sebetulnya kan itu juga harus diberi penghargaan ya. Mereka mengorbankan waktu juga. Kemarin terakhir ada acara, saya lihat ada beberapa bingkisan yang tidak bertuan. Dia bilang, ini siapa yang belum hadir? Nggak ada, Bu. Gimana kalau diberikan kepada MC yang sudah membantu kita? Gitu. Waktu itu saya bukan jadi MC. Tapi saya melihatkan ini dari pagi sampai sekian. Nah, di situ tidak diperhitungkan juga anggaran untuk pemandu acara gitu ya. Mungkin harus dimasukkan juga, jangan ketika kita memakai teman kita, waktunya yang dia luangkan, kita malah tidak memberi penghargaan kepada mereka yang dari kalangan intern, justru mereka yang justru diberi penghargaan gitu. Ini sih sekalian curhat, jangan-jangan. Mungkin itu kali Mbak Fatimah, tetap harus ada anggaran semua yang terlibat di dalamnya. Untuk anggaran online atau offline, tergantung apakah kita hire IO online atau kita bisa memanfaatkan teman-teman yang mampu di bidang IT. Mungkin itu saja. Ini jadinya bukan nanya, aku nggak tahu apa namanya judul itu, maaf ya. Kalau saya disuruh bicara pasti saya Menambahkan, banyak. tidak apa-apa menambahkan. Jadinya kuliah sesi 3, Bu. Mohon maaf Pak, kebanyakan bicaranya. Enggak dijawab atau langsung dijawab atau gimana? Kalau Bu In tadi bukan pertanyaan ya, menambahkan ya ke Bu In. Nah, iya. Ya, tulis C3 ya. Mungkin pertanyaan dari dulu mungkin ya. Saya yang nanya, itu Bang Zahid yang nanya. Oh ya. Bagaimana Baik. meyakinkan sponsor agar bisa yang nanya siapa gimana jadi? Kang Eko mau nanya? Di chat itu Iya, ada. mau nanya. Ya udah, Kang Eko dulu deh nanya. Oke. Bismillah, alhamdulillah. Syukran jazakillah Teh Fatimah. Materinya Masya Allah. Sesuai dengan bidangnya ya. Jadi menguasai banget. Jadi yang pertama ingin menanyakan, bagaimana sih mengatasi, kan apa namanya, misal kayak kita masih tadi ada dengan biaya yang minus gitu kan, ataupun biaya yang pas-pasan, akan tetapi apa namanya, kita ingin mengadakan sebuah event besar gitu kan, baik itu offline ataupun online atau hybrid gitu kan. Nah, jadi bagaimana cara kita mengatasi, memberikan solusi agar kita bisa menghadirkan apa namanya, pemateri ataupun pembicara dari orang yang terkenal gitu kan, dari asatid ataupun dari seorang apa namanya itu MC yang ini, apakah public speaking mumpuni gitu kan, atau yang memiliki apa namanya itu biaya yang besar gitu kan, sementara tadi biaya kita pas-pasan gitu kan, selain dari apa namanya sponsor gitu kan. Kebanyakan sponsor ya tadi yang jelaskan ya, pernah juga mengalami juga yang Ibu In bilang, ketika kita mengadakan acara bukannya minta apa namanya dikasih uang, tapi nanti kami buka stand ya di sana katanya, nanti hasilnya kalau ada persennya begitu. Akan tetapi ya zaman mahasiswa gitu, apa namanya, jual harganya mahal, sementara ya kantong mahasiswa pas-pasan gitu. Nah, itu cuman sebagai tambahan aja. Nah, jadi gimana sih caranya, solusinya gitu kan? Apakah misalnya, apakah HTM-nya digedein gitu kan, sementara kita nggak punya budget gitu, dan kita mengadakan acara besar gitu. Mungkin boleh diberikan edukasinya, Teh. Skron. Oke, Ustaz. Bang Jahid boleh langsung saya jawab?
Mangga. Oke, Mas Eko, ketika misalkan kita mau mengadakan acara, apalagi acara tersebut eventnya besar, misalkan skala internasional, misalkan ya, atau nasional dulu deh, misalkan gitu ya, itu kan udah besar juga, misalkan. Tapi misalkan budget kita nihil, misalkan ketika misalkan jangankan kita kalau misalkan kita tentukan dulu, Mas Eko, mau event online apa offline, supaya lebih ini. Online apa offline dulu? Pengennya apa namanya offline gitu. Offline, Karena kan misalkan yang ya. diberikan yang orang. Iya, oke. Ketika misalkan tadi kita mau acara offline atau secara tadi fisik ya, misalkan bertatap muka, kan pastinya ada biaya-biaya yang tak terduga, biaya-biaya misalkan sewa tempat lah, sewa misalkan tadi sound system segala macam. Tapi misalkan budget kita nihil, jangankan misalkan kita mengundang pemateri yang sudah skala internasional gitu kan, yang buat di nasional. Tapi buat acara ibaratnya buat nyewa sound system aja misalkan nggak ada gitu ya. Nah, yang pertama tadi kalau ini lebih ke POIC ya. Kalau Fatimah, pertama dari planning kita nih dalam acara tersebut. Misalkan ketika kita misalkan sudah susun dari A sampai Z, tapi misalkan biayanya kurang, sponsor misalkan kita tidak dapat. Pertama tadi selain dari kita sponsor ya, kita juga harus memikirkan biaya pemasukan dari yang lain. Contoh tadi misalkan selain dari HTM ya atau tiket ketika kita mengikuti acara tersebut nih budgetin berapa? Misalkan kita keseluruhan acara tersebut misalkan dari awal sampai akhir, dari sewa sewa misalkan sewa tempat sampai sewa pemateri, misalkan anggarannya itu misalkan 20 juta misalkan ya. Namun kita misalkan dapat sponsor hanya ibaratnya setengahnya 10 juta. Nah, 10 jutanya lagi ini digimanain atau kita harus nyari kemana gitu kan. Nah, biasanya yang sudah pernah jadi panitia nih ya, sudah berpengalaman kita harus cari-cari kemana. Nah, biasanya ketika kita memikirkan acara event besar nih ya, kita juga sudah memplanningkan, misalkan tadi budgetnya segini, berarti kita harus punya uang segini nih. Kalau misalkan event kita besar tapi keuangan kita tidak mumpuni, kan nantinya kita takut mengecewakan audiens juga gitunya. Jadi kita harus perhatikan dulu, Mas Eko, jangan sampai kita misalkan sebagai panitia berpikir pengen acara besar tapi kita tidak bisa memaksimalkan atau tidak bisa tidak bisa menyuguhi audiens tersebut gitu. Nah, pertama dari HTM tadi misalkan kita juga harus tahu nih target kita. Target kita misalkan siapa nih? Mahasiswa kah misalkan atau siswa kah? Kira-kira yang hadir berapa orang nih misalkan? Kalau misalkan yang hadir misalkan hanya skala nasional nih ya. Kalau misalkan skala nasional yang hadir misalkan hanya 10 orang kan itu bukan skala nasional ya. Ibaratnya eh terlalu sedikit gitu ya. Nah, terus misalkan dari 10 orang tersebut kalau HTM-nya misalkan 50, berapa 50 kali misalkan 10 hanya 500.000. Sedangkan misalkan yang kekurangan kita itu 10 juta lagi. Kan itu masih kita harus cari-cari lagi nih ya. Nah, selain dari tadi kita HTM menghitung misalkan jumlah peserta yang mau hadir berapa, jumlah peserta yang misalkan kita tuju itu siapa, kita juga harus tahu. Selain dari HTM, terus misalkan sponsor, biasanya kan ketika kalau misalkan kita di kampus nih, atau misalkan kita sebagai ibaratnya BEM di kampus, biasanya kan itu dapat juga dari kayak misalkan ada kas kita juga, ada kas misalkan Hima atau ada kas BEM. Nah, biasanya kita pakai kas tersebut itu sebagai anggaran penutup ya sebenarnya. Jadi pakai anggaran penutup. Kayak misalkan menutupi kekurangan budget ini misalkan segini.
Coba uang kas kita ada berapa nih, kita hitung dulu, misalkan kira-kira cukup apa tidak. Ya kalau misalkan dari sponsor, dari HTM tidak mumpuni juga, terus dari kas kita tidak cukup juga, ya kita coba rubah planning kita. Kalau misalkan tadi tidak bisa skala nasional, coba kita perkecil lagi misalkan. Jangan sampai tadi ya kita pengennya terlihat bagus, terlihat wah, tapi kita tidak bisa tidak bisa memberikan yang terbaik buat audiens juga, itu tidak akan ada impact gitu. Mungkin itu saja Ustaz. Terima kasih Mas Eko. Baik. Pak Zahid lagi di luar sepertinya ya. Apa tadi berarti ininya apa putus-putus tadi mungkin yang belum pertanyaannya Bu Mary ya yang di kolom chat ya boleh dijawab ya. Boleh dijawab mungkin. Oke, Fatimah. dari Bu Mary ya. Ya, Bu Mary. Bagaimana bentar dulu. Tadi Pak Eka sudah. Oke, Teh Fatimah, syukran jazakillah. Insya Allah sudah begitu memahami. Lanjut. Oke, terima kasih Mas Eko. Siapa tahu ada yang lain, misalkan yang pernah berpengalaman atau berkecimpung dalam dunia, misalkan event seminar atau bendaharanya langsung nih, yang tahu keuangannya misalkan. Ada? Ibu-ibu biasanya. Kalau ibu-ibu pasti anggaran rumah tangga yang keluar. Oke, Ustadz, saya izin jawab Mangga, yang Bu Mary, Mas Eko mangga, ya, Ustadz. mangga. Oke, bagaimana meyakinkan pihak sponsor agar bisa berkontribusi dalam acara bagi event organizer kategori pemula ya? Oke, Bu Mary, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, ketika kita mengadakan event organizer seperti apa nih? Kayak misalkan seperti seminar juga atau offline dan online kah? Nih, misalkan kan ini anggaran dan tujuan pasti di ininya beda ya. Pasti kita mencari perusahaan atau sponsornya pasti berbeda juga nih ya. Nah, namun ketika tadi misalkan kita sudah tentukan nih, misalkan kita mau mengadakan contoh lah, jangan jauh-jauh, kita mah ibaratnya seminar dulu aja ya gitu. Nih, kita harus cari bagaimana nih supaya sponsor tersebut bisa yakin ibaratnya gitu mau memberikan dana terhadap kita. Tadi kalau kata Bu Iin biasanya tidak hanya berupa uang ya Bu Iin ya, tapi bisa berbentuk makanan, bisa berbentuk misalkan kebutuhan kita, entah itu misalkan kalau kita seminar biasanya ada yang buku, pulpen segala macam gitu ya. Itu juga biasanya dari sponsor. Nah, yang pertama yaitu kunci utamanya apa sih yang bisa kita tawarkan gitu? Bukan hanya kita memberikan informasi kebutuhan dana saja kepada mereka, tapi apa yang mau kita tawarkan terhadap mereka. Contoh misalkan ketika kita ke perusahaan, bagaimana ketika acara tersebut berimpak kepada mereka? Pastinya ketika kita mengajukan proposal nih ya, pastinya ketika kita misalkan sponsor tersebut kepada sponsor tersebut kita mengajukan proposal kan ya. Nah, dalam proposal tersebut jangan sampai kita merincikan dari awal sampai akhir biaya bla 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 segala macam, biaya sound system segala macam, tapi kita tidak tawarkan kepada sponsor tersebut nilai apa nih? Nilai apa yang kita tawarkan kepada mereka sehingga mereka itu bisa tertarik dengan acara kita. Karena mereka juga tidak ibaratnya gini. Contohlah ketika misalkan kita aja ya di rumah. Kalau misalkan suami kita misalkan ya, suami kita misalkan minta uang. Kalau misalkan minta uangnya tidak jelas buat apa-apanya, kira-kira ibu-ibu mau kasih apa tidak? Nah, pastinya tidak akan kan? Pastinya kita tanya-tanya buat apa, buat beli apa, terus buat dipakai apa. Nah, segala macam. Kalau misalkan kalau misalkan tujuannya jelas, Ustadz Hendy saya katanya curhat nih.
Kalau misalkan tujuan kita jelas, tujuan suami kita jelas, misalkan mau minta uang itu buat apa, kita tidak akan bertele-tele dan kita tidak akan banyak nanya gitu. Kalau misalkan, Bu misalkan mau beli ini, nah langsung kan kita kasih kalau misalkan tujuannya ibaratnya jelas. Tapi kalau tujuannya tidak jelas, misalkan buat beli apa-apanya, pasti kita pun akan apa ya, akan berat hati gitu untuk memberikannya gitu, ibaratnya gitu. Nah, jadi yang pertama ketika kita misalkan mengajukan proposal tersebut, nilai apa yang kita tawarkan sehingga bisa membuat mereka tertarik. Nah, yang kedua, pahami konsep dan nilai jual acara kita tersebut. Apakah acara tersebut juga bisa berimpact kepada perusahaan tersebut? Dan pertama nih, target audiensnya siapa? Ketika misalkan kita mengajukan ke perusahaan, misalkan contoh perusahaan kosmetik, tapi target kita misalkan yang ditujunya laki-laki, nyambung apa tidak? Kan pastinya tidak nyambung. Kalau kosmetik itu kan biasanya berkaitan dengan perempuan. Nah, audiensnya pastinya perempuan. Nah, yang kedua yaitu nilai unik dari acara tersebut. Pernah adakah dia diadakan dengan acara-acara yang lain? Misalkan, jangan sampai ketika misalkan seminar itu aja, materinya itu lagi aja. Kan pastinya sponsor juga ibaratnya, ah itu mah udah biasa misalkan gitu. Nah, kita juga harus membuat dalam proposal tersebut eventnya yang menarik gitu sehingga sponsor tersebut tertarik dengan apa ya acara kita gitu sehingga mereka pun ketika mau mengeluarkan dana atau segala macam tidak berpikir ulang gitu. Intinya yang tadi nilai apa yang kita tawarkan, Bu Mary, apalagi sebagai pemula ya gitu. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih pengaparannya. Mungkin saya sendiri kayaknya mau menyampaikan unek-uneknya. Boleh, boleh. Suaminya minta uang karena uangnya sama Teh Fatimah semua, jadi minta. Betul. Mau minta uang tuh setelah istri minta uang terlebih dahulu itu. Ya. Baik, masih ada Bapak Ibu? Mungkin Saya ini sedikit menambahkan, Pak. Unek-uneknya Apa yang disampaikan oleh Pak Fatimah tadi konsepnya udah sangat-sangat bagus, terperinci. Cuman mungkin ada satu yang terlupakan. Ketika kita ingin meng-hire sebuah perusahaan untuk jadi sponsor, jangan lupa kita harus istilahnya survei dulu terhadap perusahaan itu. Terkadang kala kita karena mungkin branding namanya itu besar, tapi ternyata kita tidak tahu sebetulnya yang dijalankan dalam perusahaan itu seperti apa. Nah, inilah yang kemudian sering terjadi miss di dalam meng-hire sponsor. Ya, halo, kedengaran kah? Bu Mary suaranya belum di-mute. Ya. Jadi sekali lagi menambahkan satu poin ini bahwa ketika kita ingin mencari sponsor maka perlu kita untuk kemudian merinci sedikit riset terhadap lembaga yang akan kita undang untuk menjadi sponsorship. Karena itu sebetulnya akan menentukan juga ketika kita mempresentasikan acara apa yang akan kita lakukan, itu insya Allah akan mempermudah dalam menggolkan apa yang kita inginkan. Jadi ini aja sih tambahannya, dan juga mungkin perlu harus ada lanjutan dengan follow up secara profesional. Artinya adalah bahwa jangan selesai acara maka kemudian selesai juga kerjasamanya. Nah, ini terkadang kala istilah kata orang itu lupa sama kucing kacang lupa sama kulitnya. Jadi kalau udah selesai acara udah nggak ada laporan, nggak ada tanda terima kasih secara mungkin laporan kecil-kecilan atau kemudian kita kembali datang sehingga event yang akan kita lakukan selanjutnya itu mereka udah enggan lagi
ya, sudah nggak mau lagi untuk kemudian menjadi sponsorship. Nah, dan ini juga pernah dilakukan oleh teman-teman yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nazir yang setiap tahunnya mengirimkan dai-dai ke pedalaman. Ya, salah satu yang diwanti-wanti itu adalah bagaimana kemudian ada keterikatan antara sponsor dengan kita. Nah, itu yang harus dibangun. Salah satu cara membangunnya tadi itu adalah jangan sampai setelah acara kita udah ibarat kata udah kentut, udah biarin aja, nggak ada apa-apa, nggak ada rasa terima kasih, dan kemudian menyembangi mereka, berterima kasih dengan laporan-laporan dan sebagainya, serta kemudian kita tawarkan program-program yang lain nanti yang mungkin bisa kita sinergikan secara bersama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Tapi nanti ini penting sekali ya. Jangan sampai kita dari sponsor ternyata misalkan ternyata jualan keras gitu. Nah, itu harus hati-hati itu ya. Jangan sampai kayak gitu ya. Karena bisa bisa berdampak ke ininya ya. Ke IO-nya lah seperti itu. Semoga yang lain ada yang disampaikan atau yang ditanyakan atau yang disampaikan. Kalau nggak ada, bagaimana Ustaz? Mungkin apa? Ya, Bu cukup. Dwi Ini mau ingin nanya? menambahkan dikit Mas Ada, Zahid. Bu Dwi, silakan Bu Dwi. Ini apa namanya berdasarkan pengalaman mungkin ya. Jadi kalau kita mengadakan apa namanya event gitu ya. Tadi kan Mas Eko bilang bagaimana dengan HTM gitu ya. Kan kita sebelum mengadakan itu kan kita membuat kayak ambak ya. Pasti eh, kita tuh ingin orang apa peserta itu melihat ambak. Ambak itu apa manfaatnya bagiku gitu ya. Itu kan jadi kan kita membuat event yang kira-kira orang itu atau sasaran tadi gitu ya, sasaran acara kita itu apa sih yang mereka cari sebenarnya gitu. Misal nih ya, kalau misalnya guru gitu kan ya, misalnya atlet ya, atlet nih, misalnya kalau kebetulan suami saya itu kan aktifnya di bola tangan. Event gelaran bola tangan itu bisa diminati oleh peserta gitu ya. Kalau dia ada sertifikat ya, yang bisa membuat dia itu menjadi apa namanya bisa masuk sekolah berikutnya gitu ya. Apa sih namanya tuh? Prestasi gitu ya, prestasi olahraga. Misalnya harus bertanda tangan wali kota Kota Bogor atau apa gitu ya. Nah, ketika itu menjadi daya tarik gitu ya, insya Allah berapapun harga apa namanya harga event itu ya, harga HTM event itu gitu ya. Karena itu manfaatnya bagi saya besar nih kata peserta gitu ya. Maka dia dengan sukarela mengikuti acara itu gitu. Jadi itu akan disesuaikan dengan apa namanya tuh apa yang ditawarkan gitu ya. Misalnya kalau guru perlu sertifikasi gitu ya misalnya ya. Maka berapapun harganya kan akan mereka akan ikuti gitu ya. Jadi akan relate dengan kebutuhan audiens atau grup yang ingin kita apa namanya yang kita kalau bilang sasar mungkin agak kasar ya apa ya sasar ya yang audiens kita lah gitu ya. Dulu juga saya gitu ya dengan teman-teman pernah mengadakan acara udah lama banget ya tahun 99 kalau nggak tahun 2000 atau 2001 2000 kayaknya atau 2001 saya lupa lah. Waktu itu sedang booming buku quantum learning ya. Buku quantum learning itu dulu booming lah ya di Indonesia nih. Semua orang tuh menganggap itu teori yang baru yang ingin apa mereka tuh ingin tahu lah lebih dalam tentang buku quantum learning itu tentang learning. Kita ngadain acara di IPB itu pesertanya ternyata banyak sekali di luar perkiraan kita gitu ya. Ternyata yang kalau kita kita sasar apa nih? Misalnya, oh ternyata pelajar. Kita ngadainnya gitu tuh kita sewa IPB gitu ya, sewa ruang serbaguna apa ruang wisudanya IPB itu ya. Saya nggak terlalu kenal IPB, saya bukan anak IPB. Ya, pokoknya disitulah kita sewa gitu ya. Nah, itu banyak itu yang datang dan di luar ekspektasi kita gitu ya. Jadi kalau saya sih melihatnya kalau acara itu berkait dengan itu tadi apa manfaat buat oh ya GWW ya Mas Zahid. Nah itu
apa manfaat buat si apa namanya? Ada nggak manfaatnya buat si peserta sasaran kita tadi gitu ya. Itu juga akan membuat daya tarik. Kok kita ngadain kegiatan event tapi ya cuma ya sekedar pengen tahu gitu ya. Mungkin apalagi di era online sekarang ini gitu ya. Orang sekarang dengan adanya kegiatan atau event-event online ini kan orang tuh punya banyak pilihan gitu ya. Setiap saat itu pilihan bahkan pelatihan online gitu ya, webinar segala macam itu kan banyak gitu ya. Nah, pasti harus ada nilai plus gitu ya yang memang dibutuhkan oleh sasaran kita tadi. Mungkin itu sedikit berbagi pengalaman mungkin judulnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dwi. Ya, cukup Habis ini Pak juga Zahid, Bu Siti Fatimah. materinya. Mungkin sekian ya. Terima kasih atas pemaparan yang disampaikan Bu Fatimah dan juga teman-teman sekalian atas pertanyaannya dan diskusinya. Mungkin kali ini sesi ini saya serahkan kembali ke Ustaz Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Bu, kurang jelas. ya, Bu Fatimah ditutup dulu, Bu Fatimah. Terima kasih Ustaz, terima kasih untuk semua rekan-rekan yang telah mendengar paparan saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Bu Siti Fatimah, Pak Zahid, Bapak Ibu yang saya hormati. Kurang lebih 10 menit, Bapak Ibu. Saya mungkin kembali ke topik awalnya, Bapak Ibu, terkait dengan perencanaan keuangan di era media baru ya, Bapak Ibu. Nah, supaya fokus dan on the track terkait dengan diskusi kita pada malam hari ini, Bapak Ibu. Yang saya ingin tekankan kepada Bapak Ibu dalam melaksanakan sebuah event, jangan pernah terkendala berkaitan dengan dana ya Bapak Ibu. Pasti dalam sebuah event yang sudah direncanakan, dana itu sudah muncul terlebih dahulu ya. Berkaitan dengan harga apa namanya kontribusi dari peserta dan seterusnya, itu biasanya hanya sebagai pelengkap saja Bapak Ibu. Karena kita sering sekali melaksanakan event ya Bapak Ibu. Bahkan kalau target utama kita adalah pelajar atau guru gitu ya, kebanyakan diberikan free. Nah, kemudian ada yang menariknya dalam sebuah perencanaan pada saat ini, perencanaan keuangan. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini yang kita laksanakan beberapa bulan yang lalu. Target kita awalnya peserta itu tidak sampai 500 Bapak Ibu. Ya, yang mengkaji tentang artificial intelligence. Apalagi kalau kita tulis di sana free of charge dan menghasilkan sertifikat di sana. Sertifikatnya terhitung jam lagi. Nah, itu bisa diaku dan bisa dimanfaatkan oleh para audiens. Oke, nanti Bapak Ibu bisa mencontohnya ini. Terkait dengan pembelajaran, terkait dengan pelaksanaan perencanaan keuangan ini harus disusun dengan baik. Nah, di sini belum tersedia namanya dana tidak terduga, Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada Zewa Zoom, tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Siti Fatimah, kurang lebih misalnya kalau pesertanya sampai 500, 600, 700, maka Zoom yang biasa tidak mengokekan. Ini ada streaming YouTube. Nah, Bapak Ibu kalau punya software namanya OBS ya, Bapak Ibu. Itu biasa digunakan oleh orang-orang komunikasi penyiaran ya. Silahkan nanti dipelajari. Kemudian desain publikasi dan seterusnya, poster, sertifikat spanduk bisa Bapak Ibu gunakan, apalagi sekarang sudah berbentuk digital. Kemudian domain website pendaftaran pada saat ini sifatnya optionally pilihan lah Bapak Ibu ya. Ditambah sekarang banyak sekali platform yang bisa digunakan untuk website pendaftaran, Google Form, Z Form ya, nah, banyak sekali.
Honorarium narasumber ini harus dimasukkan, honor moderator dan seterusnya. Souvenir ini boleh dimasukkan, boleh tidak bagi Bapak Ibu yang melaksanakan kegiatan event. Publikasi media ini harus paling besar, namanya engagement ya Bapak Ibu ya. Saya kalau melaksanakan sebuah event, Bapak Ibu selalu menggerakkan kepada mahasiswa, sosial media dikencangkan supaya di booster gitu maksud saya ya, supaya target kita atau quantity kita tuh lebih banyak. Ya, quantity kita lebih banyak. Kalau berkaitan dengan pendanaan tadi, narasumbernya misalnya ya, yang diundang adalah seorang yang ternama, terkenal, dan seterusnya. Dana kita tidak mencukupi, turunkan grade-nya, Bapak Ibu. Ya, mana yang mau kita ambil, silahkan disesuaikan dengan budget yang digunakan. Pembuatan video promosi, teaser, dan seterusnya ini bagian dari kegiatan. Banner digital pada saat ini sudah menggunakan e-flyer, rata-rata Bapak Ibu sudah ahli di bidang Canva gitu ya. Kemudian beberapa tools yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu. Konsumsi panitia ini adalah bentuk penghargaan ya Bapak Ibu. Biasanya setiap orang saling support, bawa makanan dari rumah gitu ya, tapi tetap dianggarkan. Kemudian transportasi lokal, panitia inti biasanya dalam satu kegiatan ya. Kalau bahasanya Bu In tadi ya setidak-tidaknya ada ongkos bensinnya bagi tim panitianya, silahkan dianggarkan. Kemudian pada saat ini bentuk sertifikat tidak berlaku lagi, rata-rata sudah berbentuk e-sertifikat. Ya Bapak Ibu, sudah digital system, kemudian sudah terkrit otomatis. Kemudian biaya administrasi, nah ini tadi yang termasuk di kontribusi ya, kontribusi dari peserta Bapak Ibu. Ya, perlu diingat bahwa kontribusi itu adalah bagian tidak terlalu ini ya, karena sudah diinkludkan ke dalam pembiayaan yang sudah disusun. Dokumentasi digital, recording, editing, upload, nah ini penting ya bagi Bapak Ibu. Laporan kegiatan, nah ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu kalau ada sponsor yang memerlukan, kemudian ketua panitia atau ketua kampus yang ingin mendapatkan laporan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Satu lagi Bapak Ibu berkaitan dengan bentuk komunikasi ya. Ini penting bagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Nah, saya kembali lagi ke skupnya ya Bapak Ibu. Skupnya ini ide-ide itu muncul dari kegelisahan yang muncul pada saat ini. Karena isu yang disampaikan oleh Bu Siti Fatimah tadi semuanya benar ya. Berkaitan dengan orang sekarang butuh event yang tidak hanya bersifat conventional activity. Jadi sekarang sudah berbasis digital. Kemudian anggaran, cost dan seterusnya itu harus dianggarkan dengan baik sebelum event itu dilaksanakan. Ya, kalau event itu sudah dilaksanakan, kemudian cost-nya ada sesuatu yang tidak pas, nah itu maka harus dikoreksi. Namanya kontrol biaya. Lalu bagaimana meyakinkan bentuk orang supaya bisa berkontribusi terkait dengan event kita? Kita punya namanya human resource ini, Bapak Ibu. Nah, human resource ini ada namanya tim proyek. Kita tuh tidak semuanya ahli di bidang itu, ya Bapak Ibu. Nah, jadi setiap orang itu punya keahliannya masing-masing, ya. Maka setelah human resource ini terbentuk, maka dia ada kaitannya dengan communication, ya. Communication inilah. Tapi hampir rata-rata di Indonesia, Bapak Ibu, proposal yang diajukan pasti rata-rata semuanya kenal dengan unsur yang ada di tempat diajukan proposal tersebut. Misalnya kemana? Kalau tadi jangan ke Aqua ya silahkan ya kemana gitu. Nah, kalau eventnya adalah dunia pendidikan cari event ya. Yang pada saat ini sering sekali memberikan kontribusi itu adalah ruang guru ya Bapak Ibu. Nah kalau Bapak Ibu ingin mencoba kontribusinya berkaitan dengan sponsor ruang guru, mereka sangat support sekali, concern ya dalam dunia pendidikan. Kemudian komunikasi yang baik itu pasti akan bentuknya meyakinkan bahwa event tersebut akan berjalan dengan baik, lancar gitu ya. Ada nilai kebermanfaatan dan seterusnya. Kemudian sering-sering disinggung nama sponsornya. Nah itu
biasanya ada agreement dulu ya. Ada berapa kali penyebutan kata, lalu di mana bentuk penyampaian sponsor tersebut. Nah, itu biasanya disampaikan ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah sampai di jam 20.00. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya ingin menyampaikan lagi bahwa pesan dari Ketua Program Studi ya Bapak Ibu diharapkan sudah membuat event ya, membuat proposal event, nanti kegiatan Bapak Ibu apa silahkan. Kemudian silahkan dibuat yang menurut Bapak Ibu mudah lah ya. Kalau saya menyarankan misalnya membuat webinar berkaitan dengan komunikasi penyiaran agama Islam, lalu narasumbernya siapa? Bapak Ibu lah ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa juga memanfaatkan beberapa fasilitas yang disediakan oleh Sekolah Pasca, misalnya terkait dengan Zoom, kemudian apa namanya, desain yang bisa dimiliki atau digunakan oleh Bapak Ibu secara free ya. Baik, mungkin begitu Bapak Ibu, ada pertanyaan? Cukup? Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu, alhamdulillah sesi kedua kita telah berakhir Bapak Ibu. Wajah-wajahnya juga sudah wajah-wajah apa namanya kurang ya. Matanya sudah mulai redup Bapak Ibu. Ini menandakan bahwa lampunya sebentar lagi harus di-off-kan Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu dalam kondisi sehat. Minggu depan mudah-mudahan kita bisa bertemu secara offline untuk melaksanakan ujian tengah semester Bapak Ibu. Jangan lupa minggu depan ya, sudah ujian tengah semester. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Terima kasih Bapak Ibu, selamat istirahat. Wah, ini ujiannya bentuknya apa nih? Suruh bikin anggaran, Bu. Ujiannya Aduh. bentuknya ujian, Bu. Kan tadi nggak ada yang nanya sih. Saya tadi mau nanya tapi malu. Apa sih bentuk ujiannya? Nanti Saya tanya juga aja di sama grup, begini, tanya aja sama di mau grup nanya Kak, tadi. bentuk ujiannya. Perasaan ujian itu setelah evaluasi program siaran media massa berbasis kaidah Islam. Baru ujian tengah semester. Nah, berarti harus disampaikan lagi tuh. Kan Teh Fatima kan baru perencanaan keuangan dan produksi dalam event media baru kan? Berarti Saya masih nggak ada 2 ikutan, Bu. materi lagi, baru ujian tengah semester tuh kalau lihat dari Kalau ininya tuh. keuangan sih pasti orang BI lah ya. Siap. Imam Muna. Itu saya mau tanya juga ini tentang PKM. Berarti kan maksudnya Pak Rudi tadi kayaknya PKM ya maksudnya ya. Yang katanya Bu Dewi minta kita ada event itu. Itu Kataku udah kita 5 per watt. grup atau Ini kita per PKM seluruh? sendiri-sendiri apa per kelompok ya? Kelompok Atau aja lebih enak. semuanya Kelompok aja kita sama satu Ustadz kelas ya? Henry saya. Kalau kemarin dari Bu Dewi katanya buat 2 kelompok aja, cari Sukabumi atau Lewiang katanya gitu. Hah, jauh amat ke Nah, Liang. dengan kayak aja nih kayak tadi ini aja nih webinar gini aja. Enak juga Mas itu Mas buat PKM. Kan sekarang ini judulnya kan ini nih. Kalau menurut saya sih yang disampaikan Pak Rudi tadi kan tadi Bu Dewi nanyain tuh kayaknya terkait dengan kuliah ini deh gitu. Berarti eventnya media baru gitu. Webinar Pakai aja Zoom ya lain Bu nggak? Fatimah ya. Ini Zoom-nya ada Iya, adminnya. Bu Mary. Kenapa? Pakai Zoom yang lain nggak? Ini pakai Zoom kampus loh. Nggak apa-apa. Manfaatkan Bu Ingin. Masih ada Ya, adminnya. Nggak apa-apa. Ya. Ya udahlah Mas Yusuf aja yang Yusuf. Mas Yusuf seneng kalau PKM-nya di Willy yang dia deket. Ucup nggak se-app kopi baracup. Nggak supaya ini aja connect antara tugasnya Pak Rudi dengan PKM gitu maksudnya. Gitu. Iya, sepertinya kan mungkin mereka juga udah ngobrol kali ya kalau misalkan PKM mau mengadakan apa-apanya. Dan kemarin mungkin ditawarkannya kalau dari Pak Rudi sendiri mungkin kayak event, seminar kayak gitu. Online Jadi aja gimana ya, online? relate. Ya makanya itu tadi.
Nah, kan sudah dijelaskan ada yang offline, ada yang online. Kita tinggal pilih mau yang mana. Nah. Kita online aja gimana? Kita bikin online aja, seminar online kan sudah ada Bu Iin atau yang ininya yang udah biasa bawa acara Win MC spesial MC. MC. Jangan lupa kirim parcel MC-nya. Yang baca doa gampang udah ada. Saya bagian motretnya di Zoom. Enak banget. Maksudnya kan gini, kita kan kalau saya sih berpikir efektivitas aja karena kan ini ada kegiatan juga, ada kegiatan lain. Jadi kita bikinnya langsung kalau boleh satu kelas, seminar yang kuliah ini satu kelas kita bikin seminar itu seperti angkatan yang sudah lulus sebelumnya kan saya lihat waktu itu mereka kan bikin seminarnya tuh di kampus di aula tuh waktu kita penerimaan mahasiswa baru tuh. Nah kalau sekarang boleh Zoom, kita bikin Zoom aja, nggak perlu capek biaya kan. Ya betul, ngundang semua angkatan ya. Betul Pak Ramadi, cari yang lebih efektif. Bisa kita contoh yang kemarin yang kolokium Zoom. Nah kan itu juga. Nah kemarin itu Bu Dewi teh bilang kalian bisa tuh mengadakan kayak kemarin katanya kolokium yang bisa online katanya gitu. Tinggal kalian susun saja channel panitianya. Berarti kan kita juga ibaratnya bisa skala internasional nih ceritanya meskipun di Indonesia Malaysia saja ini ya. Jadi kita tinggal koordinasi dengan yang ada di UKM gitu. UKM aja, dosen UKM panggil lagi. Nah, boleh. Kan di Malaysia ada beberapa kampus teh. Kalau memang mau lebih rame dan tidak hanya UIK dan UGM doang, undang yang lain juga. Nah iya, terus Bu Mila kan bukan di UKM, beliau tuh di internasional, kalau nggak salah ya. Nah bisa Beliau tuh tuh di Politeknologinya. Iya, bisa tuh kita hubungi Bu Mila, kayak misalkan nyuruh mahasiswanya suruh bergabung ke seminar kita gitu. Iya, bisa. Jadi kita harus bisa ini, lobby kampus, memunculkan Lanjut ini di grup pusat-pusat WA itu aja gimana bisa? sebagai Windows. Bisa. Lanjut di grup WA. Iya, karena kalau sekarang kalau kita bikin seminar acaranya di kampus atau gedung, saya yakin semua nggak akan bakal datang gitu. Terlepas kita bekerja, terus nanti ada yang harus bikin besok aja tuh tugasnya besok, terus tesis lagi yang PKM juga belum gitu. Oke deh. Oke. Jadi mudah-mudahan nanti kita ini lagi ya. Terima kasih Pak Ramadi, Bu Terima kasih Pak Dwi. Ramadi, Bu Yin, Oke, Mas Samsul, Mas Asmi, Mbak Zahid, Ini udah 5 watt, berarti Pak Rudi ngeliat tuh mataku udah 5 watt. Assalamualaikum.